Assalamualaikum Bu, selamat siang. Selamat siang Mbak, silakan duduk Mbak. Terima kasih. Dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Mbak Jessica. Oh Mbak Jessica, sepertinya Ibu pernah ketemu deh. Iya, kita sudah pernah ketemu sebelumnya, tapi sudah lama mungkin. Iya Ibu, kayak pernah dengar gitu, pernah lihat wajahnya. Iya. Gimana kabarnya Mbak Jessica? Udah lama nggak ketemu ya? Alhamdulillah baik saya tersebut. Alhamdulillah ya. Sibukannya apa sekarang Mbak? Enggak sibuk. Cuma kuliah mungkin. Kuliah aja. Semester berapa Mbak? Semester 5. Semester 5. Iya. Emang ini ya, lagi berat-beratnya ya. Iya. Enggak selesai. Oke, Mbak Jessica sebelumnya ini kedatangan ke sini menemui Ibu ada perlu apa? Ini mau proses konseling gitu. Oh, mau proses konseling sama Ibu. Oh gitu. Oke. Sebelumnya udah pernah kayak mengikuti konseling gitu atau sama siapa? Sudah pernah sama ibu waktu itu. Tapi Oh, kan iya. sudah lama gitu. Oh gitu. Maaf ya Ibu. Ini agak lupa. Iya, nggak apa-apa. Iya, udah lama ya. Udah masih ingat apa enggak ini? Konseling itu apa? Lupa ingat sedikit. Betul, karena Mbak Jessica ini masih agak lupa konseling itu apa, itu jelasin sedikit ya mengenai konseling. Jadi Mbak Jessica, konseling itu suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor. Konselornya itu ibu kepada konselingnya itu Mbak Jessica. Nah, di mana nanti ibu ini membantu Mbak Jessica untuk mencari jalan keluar atas permasalahan Mbak Jessica. Nah, namun di sini ibu hanya sebagai fasilitator aja, gitu. Di mana ibu hanya apa ya, istilahnya itu kayak menjembatani Mbak Jessica gitu ya, untuk mencari jalan keluar gitu. Nah, dalam konseling itu juga ada asas-asas seperti ada 3 asas yang perlu dipegang. Ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan itu nanti ketika Mbak Jessica menceritakan permasalahannya kepada ibu tidak akan menceritakan itu kepada orang-orang, kepada orang lain, baik itu temannya Mbak Jessica atau orang-orang yang di luar sana, itu tidak akan. Terus asas keterbukaan, karena nanti Mbak Jessica ini menceritakan permasalahan Mbak Jessica itu harus secara terbuka, gitu. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Lalu ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini di mana Mbak Jessica harus dengan sukarela datang menemui ibu untuk mengikuti proses konseling. Sebelumnya ibu mau tanya, Mbak Jessica menemui ibu untuk melakukan proses konseling ini dengan sukarela atau ada paksaan? Dengan sukarela. Dengan sukarela ya, alhamdulillah. Soalnya gini Mbak Jessica, konseling yang datang untuk proses konseling itu memang harus ada rasa sukarela sendiri gitu untuk melakukan proses konseling. Nah, terus ini ketika kita melakukan proses konseling itu kita nggak cukup hanya melakukan pertemuan 1 kali saja. Kita pasti melakukan beberapa kali pertemuan. Nah, dalam waktu konseling itu juga ada waktu tersendiri gitu. Biasanya waktunya itu antara 30 sampai 40 menit. Ada sih kan konseling dengan ibu berapa menit? 30 menit kira-kira. 30 menit cukup ya. Oke, kita sepakati hari ini pertemuan konseling hari ini kita sepakati 30 menit ya. Oke, setelah udah
yang Mbak Jessica tanyakan dulu? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya. Oke, mana apa ini? Ada permasalahan apa nih Mbak Jessica menurut Ibu? Jadi menurut saya itu bukan akhir-akhir ini sih, kayak selama saya SMA kuliah itu saya tuh tipe orang yang sulit gitu untuk bergaul gitu. Jadi kayak misalnya masuk ke lingkup baru itu agak susah, kayak apa akrab sama temen gitu agak susah gitu. Sulit bergaulnya itu di lingkungan perkuliahan aja atau di luar perkuliahan atau gimana? Di luar perkuliahan saya juga kayak di organisasi gitu, kayak di Karang Taruna atau di mana itu saya susah untuk membuka diri gitu. Jadi walaupun di perkuliahan atau di luar perkuliahan itu saya juga sulit gitu untuk akrab sama orang baru, akrab sama teman, walaupun misalnya sudah kenal gitu ya. Tapi kalau misalnya orang itu tidak ngajak saya ngobrol di luar atau gimana itu saya cenderung diam saja. Gitu. Terus ini sulit bergaulnya itu Mbak Jessica ke yang cewek, teman-teman cewek atau teman-teman cowok atau dua-duanya? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Iya, jadi cewek sama perempuan sama laki-laki saya canggung, apalagi kalau laki-laki itu saya juga canggung. Jadi sama-sama sih. Gitu. Oke. Ketika Mbak Jessica mengalami sulit bergaul itu dari teman-teman perempuan, teman-teman yang laki-laki, apalagi laki-laki ya. Terus sikap atau pandangan orang lain itu ketika Mbak Jessica sulit bergaul itu gimana? Ya, kayak misalnya kan saya duduk sendiri, kayak misalnya saya mengasingkan diri, tidak bergaul sama teman itu masih ya, ayo sini lo gabung sama kita, kayak gitu, kayak diajakin imbrung gitu. Terus aku kayak, oh iya kak, kayak gitu, oh iya kak, makasih gitu. Tapi saya ingin gabung gitu ya, tapi saya tuh tetap nggak bisa untuk akrab kayak bahagia sama-sama gitu loh. Tapi saya cenderung untuk ya diam aja gitu. Ketika Mbak Jessica ikut imbrung ya, terus Jessica hanya diam aja, nggak bisa ikut berbincang-bincang. Nah, sikap mereka menjadi itu gimana? Aja gimana? Sikapnya ada beberapa yang diam, ada beberapa yang kayak ajak ngobrol gitu. Jadi kayak ayo ngobrol sama-sama, kayak jangan merasa asing gitu loh, kayak gitu. Kita kan juga kayak gitu. Dari situ aku mau tanya, ada nggak yang mengatakan Mbak Jessica itu mengalami sulit bergaul itu? Saya kan pernah kayak biasa tuh mencoba gitu, kayak misalnya jangan dingin orang, maksudnya tuh kayak jangan terlalu pendiam gitu kan. Saya mencoba untuk akrab gitu, misalnya ada temen gitu saya coba ajak ngomong gitu, tapi kayak omongannya tuh kayak sebatas itu aja gitu, kayak nggak bisa lebih luas atau misalnya lebih akrab gitu, nggak bisa gitu, kayak cuma ya sekedar gitu loh. Nah terus habis itu pernah juga saya kayak nimbrung gitu, terus kayak patahkan gitu, kayak sih gitu, kayak atau jadinya kayak meneh atau apa gitu. Nah jadi saya ya kan aku sudah nyoba gitu, tapi kok tanggapannya kayak gitu. Jadi sayanya jadi kayak males gitu buat kayak membuka diri buat teman baru.
bilang tanggapannya ya itu aja, dan itu bikin saya malas gitu. Tanggapan seperti apa Mas? Anggapannya tuh kayak misalnya kayak gitu, gimana ya, kayak Kayak menyepelekan gitu. iya, terus kayak apa, kayak terus nggak usah ngomong gitu loh, pokoknya kayak dipatahkan gitu, jadi obatnya kayak ciut gitu ya. Ya sudah, saya baca gitu ya. Dan saya cenderung untuk nyimak gitu. Jadi walaupun secara langsung maupun kayak lewat WhatsApp apa gitu, di grup itu pun saya cenderung untuk nyimak gitu, walaupun kadang-kadang teman saya kayak ya jangan itu aja, ikut nimbrung gitu, tapi pas saya nimbrung malah gak ada yang nyautin atau apa gitu. Lalu perasaan Mbak Jessica ini gimana ketika Mbak Jessica apa ya sulit bergaul, lalu ketika Mbak Jessica mencoba untuk bergaul dengan orang sekitar itu, menerima ajakan teman-teman Mbak Jessica, tapi ternyata tidak diterima dengan baik gitu. Mbak Jessica jelaskan itu perasaan Mbak Jessica gimana? Sedih sih, tapi nggak sampai yang marah itu juga nggak, cuma kesel ya, cuma ya sesaat gitu, nggak yang berkepanjangan terus menerus itu juga nggak, cuma kayak jadi kayak apa gitu. Aku juga saya juga nggak memaksakan juga gitu, jadi saya tuh cenderung kayak yang dulu nggak apa kayak gitu, kayak ngalir gitu aja nggak apa kayak gitu. Selain perasaan kita ditanya pikiran Mbak Jessica terhadap teman-teman Mbak Jessica yang apa ya, yang apa, tentu Mbak Jessica nggak bisa menerima Mbak Jessica dengan baik, walaupun Mbak Jessica itu udah berusaha kayak menerima permintaan atau ajakan dari teman Mbak Jessica, terus ternyata ya sikapnya seperti itu gitu. Pikiran Mbak Jessica gimana? Pikiran saya ketika teman saya bersikap seperti itu ya. Iya. Saya tuh pikirnya kayak ya udah deh nggak apa-apa. Kita juga nggak bisa maksain orang untuk selalu suka atau selalu pengen berteman sama kita. Kalau misalnya dia pengen berteman sama aku ya ayo gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa gitu. Aku juga nggak maksa kayak gitu sih. Saya lebih cenderung kayak gitu sih. Iya, memang kan ini ya, apa, kita juga nggak bisa memaksakan orang untuk membantu kita, karena kan mereka bukan ramah, apa, jadi ya saya cuma bisa, kalau misalnya hanya kita yang bisa memahami ya sudah, berarti sekali gitu ya. Iya, kayak udah nggak apa-apa gitu, kayak lebih nerima aja gitu rasanya, kayak iya kayak gitu sama. Baik hati sekali ya Mbak Jessica ya. Oke, saya pikiran ini perasaan Mbak Jessica kan sudah bergaul ya. Terus ketika bergaul ini ternyata ada hal yang membuat Mbak Jessica apa kayak menciut ya, gitu ya. Aduh, ternyata apa, bukan menyesal ya, ada perasaan menyesal nggak? Kayak enggak ya? Ya, terus perasaan Mbak Jessica ketika berada di tempat umum itu gimana? Perasaannya campur aduk gitu ya. Ada perasaan takut, sedih juga. Takutnya tuh kayak gini, saya tuh takut untuk memulai pembicaraan gitu. Jadi saya cenderung orang lain yang harus mulai dulu. Kalau misalnya belum akrab ya Bu ya, maksudnya teman gitu, tapi misalnya jarang ngobrol, jarang dekat gitu. Kalau misalnya saya mulai percakapan dulu itu, saya cenderung takut untuk nanti dia gubris enggak, terus responnya itu gimana gitu. Takutnya responnya itu malah buat saya kayak gimana, kayak Takutnya responnya tidak baik. iya kayak gitu. Jadi saya takutnya itu untuk memulai pembicaraan sama orang baru, dan saya cenderung tertutup gitu, kayak mau memulai
pembicaraan itu nggak langsung membuka gitu, kayak misalnya misalnya ada apa yang tanya atau apa gitu, saya cenderung kayak bahasnya itu kayak singkat-singkat gitu, jadi tidak langsung menunjukkan sikap asli saya gitu. Dan kalau misalnya sudah dekat, sudah akrab sama teman gitu, saya bisa kayak lebih luas, lebih bisa memulai percakapan duluan kayak gitu. Gitu ya. Tadi Mbak Jessica bilang kalau semisal kalau udah deket sebenarnya nggak seperti itu gitu. Iya. Butuh waktu berapa lama Mbak Jessica untuk bisa apa ya kayak menerima bahwa teman saya itu bisa dekat dengan teman itu dengan waktu segini gitu. Berapa lama gitu? Kalau berapa lama itu nggak mesti sih, tergantung intensitas ngobrolnya itu gimana. Kalau misalnya teman sekolah itu mungkin 1-2 bulan gitu, Saya lama ya. apa itu masih bisa kayak akrab gitu, tapi nggak semua, kayak cuma beberapa orang gitu. Tapi kalau misalnya orang yang asing gitu, kayak saya nggak pernah ketemu, terus saya juga nggak tahu kayak kenalin apa-apa gitu, saya itu justru lebih lama lagi, kayak bisa sampai 6 bulan gitu, saya baru bisa untuk akrab gitu ya, kayak gitu sih. Jadi susah buat saya itu untuk menerima orang baru. Oke, lalu tindakan yang sudah tindakan sama ini ya yang sudah Mbak Jessica lakukan ini apa? Untuk apa? Kayak mengatasi rasa bukan rasa ya, kayak mengatasi sulit bergaulnya Mbak Jessica ini. Saya mencoba untuk minum, terus saya juga coba untuk kayak misalnya ada anak di status gitu misalnya di sosial media, saya juga kayak ikut apa misalnya ikut komen gitu, kayak misalnya semangat atau apa gitu untuk bisa menjalin hubungan yang baik gitu sama teman gitu. Tapi ya itu tadi sih, saya coba itu, tapi ada, tapi tidak semua ya. Jadi ada beberapa yang jawabannya kayak singkat gitu, kayak ya makasih gitu, kayak apa ya, ya nggak apa-apa sih, cuma kayak seenggaknya ada kata-kata lain atau apa gitu, gitu sih. Dan itu yang apa? Menurut Mbak Jessica untuk apa ya? Usaha untuk ada lebih akrab gitu ya. Saya. Oke. Terus ini Mbak Jessica. Mbak Jessica tadi kan bilang jawabannya itu ketika saya membalas WA gitu ya. Itu bahasanya itu singkat gitu. Nah, menurut Mbak Jessica ini jawaban seperti apa yang diharapkan dari saya? Mungkin saya berharapnya itu kayak misalnya saya cuma apa kayak memberi selamat misalnya, kayak saya wisuda misalnya kayak gitu, terus sama dia udah wisuda gitu, apa semoga kedepannya ya kayak bla 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 kayak gitu. Terus habis itu teman saya cuma bilang ya makasih gitu, kan terus singkat kayak gitu, kayak seenggaknya tuh ya makasih Jess gitu, gimana kuliahnya atau kayak gitu. Saya berharapnya kayak gitu ya, tapi kan juga nggak bisa berharap sama orang lain lebih gitu kan, jadi ya sudah nggak apa-apa kayak gitu. Ya memang berharap sama orang lain itu sedikit menjatuhkan kita sebenarnya ya, tidak sesuai ekspektasi yang kita apa ya kita harapkan. Ini jadi kecewa gitu. Iya. Jadi nggak usah berharap sama orang lain. Ya, jadi mengerti perasaan Mbak Jessica. Ya memang begitu Mbak Jessica, kita tidak boleh berharap terlalu berlebihan gitu sama orang, karena itu nanti ketika harapan yang kita harapkan ekspektasinya tidak sesuai gitu ya, kita akan kecewa sendiri Mbak Jessica. Nah itu memang sudah apa ya, sudah terjadi ya, pasti dialami beberapa
dengan luar sana. Oke, ini sepertinya sudah mau habis nih ya Mbak Jessica waktu konseling kita hari ini. Sebelum kita menyudahi ya, Ibu mau ngasih tugas rumah Mbak Jessica. Oh ya. Kita Mbak Jessica seperti kayak apa ya, ngomong pada itu ada tindakan yang Mbak Jessica lakukan. Nah tugasnya nanti Mbak Jessica tulis saja di selembar kertas gitu ya, tulis bagaimana perkembangan Mbak Jessica atas tindakan-tindakan yang sudah Mbak Jessica lakukan gitu. Nanti pertemuan selanjutnya minggu depan kita lihat, ibu lihat pertemuan Mbak Jessica sudah sampai mana. Nanti minggu depan kertas yang Mbak Jessica tadi itu yang tulis perkembangannya itu dibawa. Oke? Sudah dipahami Mbak Jessica? Iya Bu, bisa. Tugas-tugasnya nanti kalau bingung bisa kontak Mbak aja. Oke, kita akhiri ada ini, kita mau menyepakati pertemuan minggu depan dulu ya. Oke, untuk pertemuan minggu depan gimana? Mau hari yang sama, jam yang sama, atau ada saran dari Mbak Jessica? Mungkin disamakan aja seperti ini. Disamakan ya. Kita samakan hari ini pertemuan minggu depan samakan sama hari ini, jamnya juga sama ya. Tempatnya mau ganti tempat atau tetap di sini? Tetap di sini nggak apa-apa. Di sini ya. Oke. Terima kasih Mbak Jessica. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah mempercayai Ibu lah untuk mendengar cerita permasalahan Mbak Jessica. Kita sudah lama nggak ketemu. Iya. Mbak Jessica masih ingat sama Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau Ibu tadi ada salah-salah kata gitu ya.